bukan bintang biasa, tapi kita bisa bincang Bogor bersinar. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang desa bersinar. Tentunya hal ini sejalan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh BNN, yaitu menuju Indonesia bersinar. Indonesia bersinar tidak akan terbentuk, tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa dukungan dari seluruh lembaga. Tentunya lembaga pemerintah yang paling kecil, yaitu desa atau kelurahan, harus mampu ikut terlibat untuk menjadikan desa atau kelurahan bersinar. Seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman sobat BNN di sini juga tahu bahwa kegiatan desa bersinar ini merupakan kegiatan untuk menggerakkan seluruh aparat desa, baik itu desa atau kelurahan, agar bergerak aktif dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah atau desa tersebut. Nah, kali ini kita dapat kesempatan yang berbeda dari biasanya, karena kali ini kita akan bertemu langsung dengan salah satu kandidat di tahun ini yang akan menjadi desa bersinar. Di sini sudah ada beliau itu digadang-gadang atau menurut rumor ya, bahwa beliau itu kepala desa yang nggak bisa diem, ya. Yang nggak bisa diem artinya dalam hal positif loh. Nggak bisa diem artinya beliau pengen terus berperan aktif dalam kegiatan apapun, tidak hanya masalah narkoba, termasuk dalam kegiatan-kegiatan lain di lingkungan sektor pemerintah daerah beliau sangat aktif. Pada kesempatan kali ini sudah ada di samping saya Bapak Kepala Desa Gunung Putri, Bapak Daman Huri. Saya panggil Pak Kades aja ya Pak, ya, biar lebih akrab. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Pak Kades? Sekarang kebetulan kita sedang ada vaksin ya di Desa Gunung Putri untuk vaksin yang kedua. Sudah berapa banyak persentase vaksin untuk wilayah? Vaksin ya sekitar masih di bawah 50%. Masih di bawah 50%. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Kades kita akan membahas tentang desa bersinar. Nah, tentunya kita pengen bahwa gaungnya penanggulangan desa terhadap COVID-19 pengen sama dengan kepada penanggulangan untuk desa bersinar juga seperti itu. Jadi ketika COVID semua masyarakat dari RT RW dari semuanya ikut terlibat, ikut berperan aktif. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan desa bersinar ini menggerakkan semua masyarakat juga ya, lebih gebiar gitu ya. Masuk kepada diskusi kita pada kali ini, sebelum mungkin Bapak baru pernah dengar atau enggak sih desa bersinar itu? Sudah dengar? Sudah dengar. Sejauh mana Bapak mengetahui bahwa desa bersinar itu penting untuk kesuksesan sebuah lembaga? Kalau desa bersinar atau desa bersih narkoba, saya memandang dari pemerintah Desa Gunung Putri ini adalah satu kebutuhan yang urgent ya, mengingat dengan adanya instruksi Presiden tentang Indonesia bersinar. Oleh karena itu dengan adanya desa bersinar kami sangat menyambut baik dan serius untuk dilakukan di Desa Gunung Putri. Oke. Pada saat pertama kali ketika BNN nih datang, Pak, ini Gunung Putri adalah menjadi desa bersinar dengan alasan mungkin ada angka penyalahgunaannya seperti apa. Bapak kaget nggak pada saat itu? Atau memang sudah tahu bahwa memang peredaran di daerah ini sudah ada dan memang harus peduli pada saat itu? Memang kalau diamati ya, saya baru duduk di pemerintah desa ini baru 1,5 tahun. Saya amati memang sebelum saya sudah ada peredaran narkotika dan penggunaan penyalahgunaan obat-obat terlarang juga, termasuk obat target. Karena itu kita membuat satu diskusi kecil dengan Dimas Babinsa saat itu, dan akhirnya terlontarlah untuk segera membuat desa bersinar untuk menyambut baik program dari BNK juga dari program pemerintah pusat. Sebelumnya Bapak sudah tahu bahwa di daerah Gunung Putri ini ternyata di situ rawan rawan penyalahguna, rawan peredaran narkoba. Yeah. Karena kita BNN Kabupaten Bogor kan ini bukan yang pertama kalinya Pak ya. Desa itu kadang tidak terima ketika desa saya aman-aman saja kok, desa saya sehat-sehat saja kok, katanya kenapa harus menjadi desa yang menjadi penanganan untuk narkoba.
Kita mengetahui bahwa berkaitan dengan perbatasan antara Desa Gunung Putri dengan ibu kota negara ini kan juga sangat rentan ya terhadap peredaran narkotika. Oleh karena itu, saya tidak merasa malu ketika melaunching pertama kali Kabupaten Bogor Desa Bersinar. Justru ada kebanggaan kita adanya satu ikhtiar maksimal dari pemerintah desa untuk membuat warga kita ini tidak menyalahgunakan narkotika. Kan ini juga merupakan desa industri ya Pak ya? Ya. Desa industri tentunya banyak pendatang-pendatang. Kayak seperti di sini kan ada industri hoki, Ya. industri Ya. otomatis kan karyawan di sana mungkin bukan asli Gunung Putri ya kebanyakan ya. Keterkaitan dengan pendatang itu, pendatang yang ada di yang dari desa ini, ada nggak pengaruhnya Pak terhadap lingkungan ketertiban, maupun keamanan, ketertiban atau misalnya peredaran, mungkin Bapak pernah dengar oh ternyata ada peredaran itu dari pendatang, misal bukan ada Kalau dilihat dari analisa kita, memang adanya dari industri juga jadi heterogen lah masyarakat kita. Tentu saja ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Juga saya katakan tadi, antara perbatasan kota-kota strategis di Bogor seperti Depok dan Jakarta dan Bekasi, ini sangat berpengaruh terhadap tingkah pola masyarakat yang berada di Desa Gunung Putri. Tentu saja kita tidak menuduh daerah-daerah tertentu, namun ini harus kita ikhtiarkan bahwa ini ada permasalahan yang harus dientaskan oleh pemerintah Desa Gunung Putri terhadap peredaran narkotika. Dan kita menyadari ini tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dikerjasamakan dengan pihak kecamatan, kabupaten, bahkan lebih tinggi dari itu, dan termasuk juga stakeholder yang ada di Desa Gunung Putri untuk bergerak bareng. Mengenai keterkaitan keheterogenan itu memang jelas pasti ada dampak. Tergantung sudut pandangnya kita dan menyikapi orang asing yang masuk ke dalam lingkungan daerah. Cuma mungkin ada nggak Pak kewaspadaan tersendiri ketika Desa Gunung Putri ini kan tahu bahwa pendatangnya lebih banyak. Ada pengamanan sendiri nggak sih Pak dari pihak desa? Oh misal dengan memantau alur masuknya yang kontrakan atau apa gitu-gitu. Ya. Semenjak pemerintahan kita sekarang ini memang ada komitmen dari pengurus RT dan RW untuk mengontrol secara dini pergerakan-pergerakan seperti ini. Kita juga mendapatkan data-data, ada pengguna dan ada pengedar di wilayah Desa Gunung Putri, juga data-data dari pemerintah, dari Pak RT dan Pak RW di Mas Babinsa yang ada. Sehingga ini nanti akan menjadikan sebuah pola untuk memetakan wilayah-wilayah mana zona hijau dan zona merah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa selesai. Mudah-mudahan juga tidak hanya untuk pendatang, pemetaan untuk peredaran juga bisa dipetakan. Betul. Jadi menurut Bapak program desa bersinar itu penting atau perlu untuk kelangsungan atau kesehatan desa ini? Sangat penting karena mengingat begini ya, ini ada anak bangsa yang sedang diracuni oleh pihak-pihak luar yang akan mengganggu keberlangsungan negara kita. Dengan narkoba yang ada, jelas akan merusak generasi yang akan datang. Siapa lagi yang akan peduli kalau bukan kita? Dan kita jangan menunggu lama, hari inilah kita harus bergerak bareng. Mudah-mudahan dengan bergeraknya Desa Gunung Putri, desa-desa yang lain akan mengikuti, sehingga nanti peredaran mereka semakin sempit dan akan memudahkan kita memetakan dan mengedukasi masyarakat dengan adanya pergerakan secara bersama-sama. Apalagi dengan menurut data Pak bahwa memang betul ya generasi muda itu adalah harus diselamatkan dari sekarang. Menurut data juga bahwa tahun 2030 nanti kita dapat bonus demografi. Bonus demografi itu artinya kita akan mempunyai lebih sumber daya manusia yang di usia produktif Pak. Usia produktif ya. Jadi sekitar mungkin 67% ya, 67% warga seluruh Indonesia berada di usia produktif ini. Ya, jadi memang betul Pak, betul bahwa memang sasaran kita adalah menyelamatkan generasi bangsa dan harus dari sekarang. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya Pak. Selama ini kegiatan Desa Bersinar kan sebelumnya memang kita sudah pernah ada ya, tapi tahun ini baru rencanakan ke Desa Gunung Putri. Mungkin belum terencanakan sebelumnya karena memang kan desa ini harus merencanakan untuk biasanya anggaran dari tahun sebelumnya.
Kira-kira kegiatan apa saja sih Pak yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat atau dalam rentang waktu 1 tahun ini untuk mendukung desa bersinar? Ya, walaupun ini kan baru ya di Desa Gunung Putri dan anggaran belum dianggarkan, tapi nanti insya Allah di anggaran ada untuk desa bersinar. Namun tidak menyurutkan kami untuk bergerak. Ya, ada beberapa sudah ada penangkapan sebetulnya di wilayah Desa Gunung Putri. Dan pembinaan ini dengan adanya tim kita untuk pembinaan itu sudah mulai dari Majlis Taklim bapak-bapak maupun ibu-ibu. Nah, ini akan kita tingkatkan. Saya pikir begini, kita ini akan menyapu kotoran, artinya harus dibersihkan. Maka sapunya harus bersih. Nah, sapu bersih ini dimulai dari mana? Yaitu dari perangkat desa dan perangkat RT RW. Sehingga kami punya komitmen kemarin mengadakan satu deklarasi bareng di antara tokoh masyarakat. Di sana ada ketua DKM, masjid mushola, ada para ustadz, para ustazah, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan stakeholder yang ada di Desa Gunung Putri untuk mendeklarasikan penolakan terhadap peredaran narkotika di Desa Gunung Putri. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching seluruh dari 46 RT kita pasang spanduk. Dan deklarasi sudah ditandatangani, tinggal hari-harinya untuk launching tersebut. Ini program yang kita jalankan selain edukasi ya. Ke depan ini akan kita teruskan ke sekolah-sekolah karena sasarannya ini ternyata sekarang peredaran sudah masuk SD ya, Bu. Oleh karena itu kita harus jeli membaca situasi keadaan sekarang. Dan mereka kan tekniknya terus berubah, strateginya berubah terus, dan kita juga harus merubah juga sesuai dengan keadaan sekarang. Mudah-mudahan dengan dukungan BNK Kabupaten Bogor kita bisa bersinergi lebih baik, kemudian juga akan terjadi edukasi yang lebih tinggi terhadap warga desa Gunung Putri. Iya, betul Pak. Jadi memang peredaran narkoba itu sama kayak COVID kali ya kan. Jadi kan semakin COVID mulai dari COVID sudah divaksin gitu ya, ternyata COVID lebih pintar lagi dia timbul tipe baru yang sudah tidak bisa di sini. Sama Pak, betul peredaran narkoba juga ketika kita masuk kita menghalangi dari sisi sini gitu ya. Ternyata jalurnya beda lagi. Ternyata caranya beda lagi. Nah, kan ya itu yang harus diwaspadai kita. Terkait Bapak tadi sudah bahwa Desa Gunung Putri itu ternyata Sobat BNN sudah mengadakan deklarasi desa bersinar ya. Deklarasi desa bersinar. Kira-kira Bapak sudah menyiapkan berapa orang Pak untuk kan deklarasi itu kita butuh relawan gitu ya, butuh satgas. Sudah ada yang siap untuk menjadi relawan atau satgas desa bersinar? Kalau satgas sudah ada 15 orang dan kita sudah pakaikan seragam juga. Namun satgas ini kita awali dengan main silent karena ini tidak sembarangan ya. Kemudian ada yang untuk edukasi juga sudah ada 5 orang dan sudah dilatih sebetulnya sama BNK kemarin di Hotel Lorin. Dan alhamdulillah ini juga sudah berjalan di majelis maupun di pemuda-pemudanya sudah mulai ada edukasi walaupun memang ini belum tertata rapi. Mudah-mudahan seiring dengan perkembangan waktu kita akan tata secara rapi sehingga nanti akan tersetting program BNK di Desa Gunung Putri ini berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan desa bersinar, salah satu yang paling penting untuk menjadi komitmen desa adalah adanya regulasi. Regulasi apa saja yang sudah desa buat untuk mengukuhkan bahwa desa ini adalah desa bersinar? Yang pertama, begitu kita launching, kita sudah membuat peraturan desa, Perdes, DBD sudah buat dan sudah ditandatangani menjadi perundang-undangan desa. Sehingga penguatan dasar hukum untuk desa bersinar sudah dikeluarkan oleh Perdes. Kemudian kami dari pemerintah desa mengeluarkan SK. Ya, SK untuk satgas dari kegiatan ini, kegiatan BNN. Kalau surat edarannya sudah ada berapa? Surat edaran kemarin sudah kita secara elektronik sudah kita berikan juga secara tertulis. Nah, tentunya di regulasi ini kami harapkan ya selaku BNN Kabupaten Bogor ada regulasi atau aturan di mana apabila kita balik aja kepada pemerintah desa atau aparat desa, apabila ada aparat desa nih Pak yang terbukti menyalahgunakan atau peredaran gelap narkoba, kira-kira kebijakan apa yang bisa Bapak ambil? Jangankan narkoba ya, kedisiplinan dan kerja aja saya sudah main SP. Nah, RT dan RW yang tidak satu komando atau tidak menjalankan program dari desa, kita kasih SP, surat peringatan.
apalagi ini narkoba, saya akan yakin saya pemecatan. Karena permasalahan kita ini aparatur pemerintah tadi dibilang sapunya harus bersih. Kalau sapunya untuk membersihkan yang kotor dengan sapu kotor, kita kotor juga. Makanya harus menjadi suri toladan dari aparatur desa. Kalau itu ditemukan aparatur desa Gunung Putri melakukan ini, saya tidak suka-suka untuk memberikan sanksi yang paling keras. Yang paling tegas. Berarti Bapak siap memberikan sanksi yang paling tegas, siap. Ya? Tidak mengenal itu tidak mengenal saudara, tidak siap, mengenal teman atau apa, artinya memberikan ketegasan terhadap sanksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, terkait dengan regulasi juga, apakah sudah masuk ke ada edaran RT atau RW belum Pak? Sudah? Surat edaran sudah masuk ya ke RT RW, bahkan sudah dikumpulkan, diterangkan apa itu maksud daripada kegiatan kita. Dan kemarin waktu rapat seluruh RT dan RW di aula itu sudah tanda tangan semua tentang deklarasi penolakan peredaran narkotika itu. Jadi mereka sudah tahu semua. Sudah masuk ke lembaga terkecil di sebuah masyarakat. Iya, gitu. betul. Nah, berarti kan Bapak selama ini mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa kita menuju desa bersinar mungkin kaget, mungkin belum siap dari segi anggaran, dari segi sumber daya manusia belum siap ya. Tetapi ada nggak sih dukungan dari lembaga tinggi di pemerintahan daerah, misalnya dari kecamatan atau dari kantor bupati atau dukungan dari luar untuk mendukung program-program Bapak ini gitu? Kalau untuk kecamatan, saya sudah bicara dengan Pak Camat. Pak Camat sangat mensupport dan mengapresiasi, dan kemungkinan besar nanti kita juga akan soal kembali program-program yang akan datang. Namun terus terang kita perdes kan sudah ada ya, peraturan desa. Cuma saya bingung juga perbunya belum ada. Oh iya. Kalau bisa ada perbunya atau apalah yang di atas kita, sehingga nanti desa bersinar di Kabupaten Bogor itu ada landasan hukum dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Iya, tentunya Pak, insya Allah ya, karena kami juga sedang masih dalam proses hukum, tapi kami apresiasi juga kepada Desa Gunung Putri sudah menentukan regulasi meskipun belum ada payung hukum yang pasti. Betul. Tapi mudah-mudahan tidak menghambat ya Pak, tidak menghambat jalannya program Desa Bersinar. Ada nggak sih Pak dukungan dari selain pemerintahan itu? Saya sudah bicara juga dari stakeholder yang ada di desa, yang Desa Gunung Putri, tokoh-tokoh khususnya. Bahkan sempat juga saya bicara dengan beberapa perusahaan yang memang mensupport, insya Allah ke depan ini dana-dana CSR juga kita bisa tarik ke sini untuk bisanya bergeraknya ini Satgas dari BNN, dari Satgas Narkotika Desa Gunung Putri ini untuk bisa bekerja. Karena saya yakin kalau ada kerjasama di antara pengusaha-pengusaha dan di pabrik juga kan banyak karyawan-karyawan juga, dikerjasamakan, mudah-mudahan nanti juga peredaran yang karyawan-karyawan perusahaan kita bisa entaskan dari program-program kita. Oke, betul Pak. Keterkaitan dengan bahwa tadi Bapak menyampaikan bahwa Desa Bersinar masyarakat sudah mau ikut berpartisipasi, kemudian RT RW, kemudian Satgas yang juga dari RT RW. Nah, kita kaitkan dengan bahwa Gunung Putri ini adalah banyak pabrik ya Pak ya, industri atau apa. Ada nggak sih Pak usaha atau program Bapak untuk menanggulangi ya, menggaungkan program ini dengan merangkul perusahaan-perusahaan itu dengan atau memasukkan program-program itu, ada nggak? Sementara atau memang masih dalam tahap ini atau memang sudah ada progresnya atau baru mau? Kalau untuk sementara baru 1-2 perusahaan ya, karena kita juga lagi menata dari tingkat perangkat desa sampai RT RW dan tokoh-tokoh stakeholder di Gunung Putri. Ketika ini selesai, ya tidak ada kemungkinan dengan waktu dekat kita bisa mensosialisasikan perusahaan-perusahaan sehingga menggandeng mereka, karena perusahaan juga ada kebutuhan. Kalau karyawannya kena narkotika, jelas dari SDM dia akan menurun begitu. Tapi kalau kita gandeng, kita berikan edukasi, mudah-mudahan nanti dari karyawan-karyawan yang ada di Desa Gunung Putri ini bersih dari narkoba. Betul Pak, karena satu hal, mungkin kadang perusahaan tidak menyadari bahwa paling dasar, paling kerugian yang paling mendasar dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan adalah hancurnya sumber daya manusia. Nah, kami juga butuh mungkin ya dukungan dari Bapak, karena memang kalau perusahaan itu kayaknya ke pemerintahan desa itu lebih manut gitu ya, lebih dorong daripada ke PNS kabupaten sendiri. Jadi butuh mungkin nanti bisa diusahakan mungkin untuk dalam jangka waktu ke depannya gitu ya. Jadi menggait perusahaan-perusahaan untuk ikut dalam program Desa Bersinar itu ya Pak ya.
Oke, itu program tahun ini. Kalau misalnya program tahun depan, apa yang kira-kira bisa ini masih berlanjut atau gimana? Ya, berencana begini, kita berkaitan dengan ditunjuknya Desa Gunung Putri sebagai pilot project desa digital. Kita sedang dibangun 14 tiang tower telekomunikasi di 14 RW. Ini kita akan manfaatkan sarana-sarana telekomunikasi dengan kemampuan tiang-tiang telekomunikasi kita. Karena nanti kita akan bangun juga akan dikaitkan dengan program BNN Kaksi. Iya, betul. Di samping medsosnya kita Iya, adakan, karena di sini juga IG, kemudian dan lain-lain itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita sekarang perintah-perintah atau instruksi dari kepala desa, kan kalau sudah ada tiang telekomunikasi infrastrukturnya beres semua, saya bisa memerintahkan lewat meja kerja saya dan didengar oleh 46 RT. Betul. Nah, di situ. Kemudian juga nanti kita akan sosialisasi lebih banyak lewat media-media sosial yang ada, sehingga nanti akan tercapailah sebuah komunitas pendukung daripada gerakan BNNK yang ada di Desa Gunung Putri. Iya, betul Pak. Iya, betul. Berarti gini, mungkin pada saat ini kita masih merangkul masyarakat dengan media-media langsung ya, seperti yang tadi ada. Nanti kita sesudah ini kita akan melihat media-media luar yang sudah Desa Gunung Putri canangkan. Betul. Tetapi betul kata Bapak, ketika nanti ada program yang tower itu, malah itu bisa memperingan kerja aparat desa ya. Jadi harusnya, dan bagaimana edukasi ke masyarakatnya Pak untuk penyampaian bahwa tower ini digunakan untuk akses media gitu, bagaimana edukasi? Kan di sana kan ada panic button, misalkan kita buat juga, dimana kalau ada kejadian-kejadian khusus, baik itu ambulan maupun keamanan di lingkungan, itu kan tinggal pilih tombol saja, kemudian akan terintegrasi di dalam Android yang ditunjuk oleh kita. Kalau misalnya kriminal ada Dinas Babinsa, ada Satgas Linmas, kalau ambulan kan ada sopir ambulan. Itu tinggal pilih saja, nanti akan langsung Google Map-nya akan ada di Android yang orang yang penanggung jawab. Nanti kita akan buat juga kalau memang di situ ada ada aplikasinya, ada apa kita buat bisa sebetulnya. Kalau di titik ini ada orang pengedar, di titik ini ada pengguna. Sehingga nanti titik itu akan dilihat oleh orang-orang yang kita berikan tanggung jawab. Jadi memanfaatkan teknologi, mudah-mudahan tim kita sudah siap di dalam hal IT-nya. Dan ini mudah-mudahan menjadi satu terobosan baru untuk mempermudah kinerja dari perangkat desa kita. Jadi betul Pak, jadi itu malah terbantu banget ya dengan adanya, tinggal bagaimana kita mengedukasikan masyarakat ya, agar digunakan untuk hal yang positif kan? Untuk bukan digunakan untuk yang negatif gitu ya. Nah, kita terkait dengan Bapak tadi dapat dukungan, dapat dengan kemudahan gitu. Ada nggak sih Pak hambatannya sendiri gitu, hambatan dalam kok susah ini, susah begitu untuk mendukung program Desa Bersinar ini? Memang terserang, namanya sudah dikaitkan narkoba, orang udah ngeri. Ngerinya jangan-jangan ada mafia-mafia yang akan bergerak dan mengancam nyawa. Betul. Takut. Nah, ini ada hal memang waktu awal-awal pendirian sudah banyak teriak-teriak, ada ancaman segala macam. Menurut saya, tinggal bagaimana nawa itu kita, niatan kita. Kalau kita niatannya menyelamatkan anak bangsa, apapun yang terjadi ya kita hadapi. Kita jalani sesuai dengan prosedur yang ada, dan kita yang ada di desa kan bukan penindakan, kebanyakannya edukasi dan memberikan informasi. Hal ini kan memudahkan. Nah, awalnya memang sempat Satgas saja susah, karena disangkanya ya kita penangkapan, kemudian akan ada mafia, ujung-ujung dicomot dari rumah atau di luar dihajar sama preman-preman. Bapak gimana mengedukasi teman-teman masyarakat biar ayo kita bergerak bersama-sama di Satgas, jangan takut gitu ya? Karena pada saat launching itu kan kita langsung penangkapan. Jadi launching itu ada ditangkap di salah satu titik wilayah kita. Begitu di sini launching, langsung tim BNN ada penangkapan karena sebulan sebelumnya sudah ada informasi bahwa warung ini menyebarkan ada target. Nah, akhirnya launching langsung penangkapan. Dan itu kan yang bergerak untuk eksekusinya bukan kita. Iya, betul. Ada BNNK, ada juga kepolisian. Nah, saya berikan penyadaran, kita hanya mengedukasi banyaknya, kemudian memberikan informasi-informasi. Sudah selesai.
perkara nanti eksekusi di lapangan ada aparatur pemerintah yang lebih tinggi dari kita. Atau masih Pak, mungkin satu atau dua orang, maaf ya, oknum atau tentang yang terkait dengan hukum bisa datang ke kantor dengan atau entah itu dengan menakut-nakuti atau itu entah dengan memberikan sesuatu agar maksudnya ini pernah nggak sih Pak? Karena ini baru pembentukan yang belum lama, menurut saya sampai hari ini belum ada orang yang datang langsung ke kantor. Tetapi kalau ada ancaman di luar ada didengar. Gitu. Cuma ya kemungkinan besar nggak mungkin lah kalau masuk ke saya ke sini kemudian bawa amplop saya terima, nggak mungkin, karena kan tujuan awalnya kan kita tujuan mulia gitu. Iya betul. Iya betul. Nah berarti selama ini dari kegiatan yang sudah berjalan itu menggunakan anggaran dari desa ya Pak ya? Ya, dari anggaran itu yang ada, dan anggaran ya sadaya aja lah untuk awal-awal, karena memang nanti di 2022 ya, insya Allah nanti anggaran tahun itu. Ya karena gini Pak, jadi kita ambil contoh terkait ke desa-desa yang lain yang sudah dibentuk, mereka pasti tertautnya dengan tidak ada anggaran Bu, mau bikin ini, bikin itu, tidak ada anggaran. Begini, kalau untuk desa Gunung Putri ada anggaran, nggak ada anggaran, kalau memang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat, saya jalan. Saya tidak pernah gentar dengan anggaran, karena saya yakin Tuhan itu akan memberikan kemudahan ketika niatan kita baik. Entah dari mana ya, kita namanya rezeki ya kita terima saja asal halal. Jadi jangan pernah berbicara ketika ada program kemudian kita bicara anggaran dulu. Yang kita bicarakan mekanismenya seperti apa, kemudian ada nggak orang yang menjalankan. Kemudian memang kita ambil orang-orang yang sehati, yang sevisi dan setumisi dengan kita. Kalau sudah pragmatis, ya sulit di desa. Karena di desa itu kan memang banyaknya sosial. Nah, carilah orang-orang yang memang punya militansi ke kita yang sangat tinggi, sehingga nanti anggaran tidak dibicarakan lagi. Karena saya sudah rasakan ya, begitu saya duduk, itu banyak sekali program-program yang tidak mengandalkan anggaran dari transparan pemerintah. Gunung Putri berjalan dengan baik. Zaman Covid kita masih punya program yang sangat tinggi, bahkan dibilang tidak pernah berhenti terhadap program dan inovasi-inovasi baru yang kita gelontorkan. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini toh kita nggak kurang dan tidak juga menguras istilahnya kita jadi miskin, tetapi justru ada keberkahan di dalamnya karena kita diberikan kepada masyarakat dan masyarakat menikmati loh. Iya betul, karena gini Pak, pada saat kita ke desa gitu ya kondisinya, mungkin kalau buat untuk kegiatan yang terkait dengan sarana dan prasarana mereka pada semangat, kelihatan nanti biar bisa dipilih untuk selanjutnya gitu. Tapi keterkaitan dengan program untuk ini kan salah satunya pembangunan moral ya Pak ya, SDM dan apa semuanya. Jadi mereka tuh kurang greget gitu, kurang greget dan kurang ini gitu ya. Dan untungnya Bapak kan mungkin tidak hanya narkoba saja ya, kegiatan-kegiatan yang apa saja Pak yang sudah inovasi atau penggerakan Bapak yang memang di luar kegiatan. Mungkin kan tahun ini desa punya anggaran banyak ya, anggaran banyak segini bisa. Nah ini kan tentunya di luar anggaran kan, salah satu narkoba itu. Kegiatan apa lagi Pak yang kira-kira di luar anggarannya yang sudah Bapak laksanakan selama tahun program berjalan? Jadi cara pandang kita, mindset untuk melihat cara pembangunan di kita harus ada perubahan. Di sini harus ada perubahan mindset bahwa kita jangan mengandalkan anggaran. Kayak anggaran dana desa kan sewaktu-waktu dia ditutup, sewaktu-waktu tidak ada. Sekarang mari kita berpikir bagaimana kita membuat satu konsep kemandirian desa dalam pendanaan pembangunan desa. Nah inilah sedang saya buat program-program mengarah ke sana. Contoh program sekarang untuk penguatan BNNK. Nah ini kan kita sebelum itu sudah ada namanya Sama Duha, satu masjid, dua hafid hafizah. Selama nanti pemimpinan saya sampai tahun 2025 dari 12 masjid itu akan jadilah 24 hafid hafizah di desa Gunung Putri yang hafal 30 juz. Inilah penguatan untuk nanti generasi ke depan kita, calon-calon imam, calon-calon ustadz dan ustazah yang di desa Gunung Putri. Dan ini anggarannya bukan dari desa, bukan dari BHPRD, kita cari dari luar. Dan alhamdulillah militansi daripada ustadz-ustadz sangat luar biasa. Walaupun mereka tidak diberikan seberapa dari desa, tetapi tetap bergerak. Dan kita memberikan perhatian khusus sehingga kemarin 23 anak SD yang hafal juz 30 kita berikan ijazah, sertifikat. Kalau selama ini dengan lembaga
apa aja Pak yang sudah terkait dengan program desa wisata, misalnya dengan polsek atau dengan Kodim atau Korem yang babinsa Kiblasnya gitu ya. Ada Pak program-program khusus Pak dengan kerjasama dengan pihak-pihak aparat? Kalau dengan kerjasama dengan TNI Polri khususnya di Desa Gunung Putri, memang untuk Bimas Babinsa kita ini sudah betul-betul seiring sejalan dengan kita. Hampir tiap di mana saya berjalan, mereka akan didampingi dan mereka akan terus bekerja siang malam. Kita mengapresiasi dari pihak kecamatan Muspikanya yang terus turun ke bawah. Contoh kita kemarin ini untuk TNI-nya kita baru menjadi perwakilan Desa Mandiri Siliwangi tingkat nasional, langsung ditunjuk dari Pangdam 3 Siliwangi. Kemudian dengan Polri-nya kita dapat tahun 2020 bulan Juni, Ibu Bupati alhamdulillah hadir di sini. Adanya penggerakan dari Polri dalam kampung Tangguh Lodaya. Nah ini juga sebetulnya menggerakkan masyarakat. Dari efek dari kegiatan seperti itu, akhirnya mereka satu komando. Masyarakat ini bergerak sendiri sekarang. Tidak ada anggaran seperti kampung ramah lingkungan kemarin, mereka membiayai sendiri. Jadi tidak ada kerepotan bagi desa. Nah desa setelah itu baru mencarikan anggaran dari luar. Sehingga tersupport lah ketika sudah bergerak, kita jangan tinggal diam. Kita harus mensupport dengan kemampuan kita. Ya alhamdulillah kemarin dana-dana anggaran kita turunkan di 14 titik KRL yang ada. Inilah bentuk bagaimana leadership kita. Kan leadership ini kan ilmunya ilmu seni. Bagaimana kita punya seni memimpin. Nah kepada masyarakat sehingga masyarakat mau bekerja dan bergerak dengan kita. Kalau kepala desanya tidak bisa menggerakkan, capek sendiri. Ujung-ujungnya programnya ya setengah udah selesai begitu. Tidak akan rampung. Jadi memang itu ya sudah klop ya dengan. Betul, alhamdulillah. Nah kalau misalnya dengan ada nggak Pak dari perusahaan itu dana CSR ya, atau apa yang mendukung program desa bersinar yang Bapak katakan, oh ini buat desa bersinar nih. Ya. Kan memang patutnya wajibnya ketika sebuah perusahaan berdiri di sebuah desa kan ada dana yang harus diberikan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Ya. Ada nggak Pak untuk kegiatan desa bersinar ini? Kegiatan ini kan baru beberapa bulan kemarin kita direncanakan akan di tahun 2022. Kita kemarin kan sering dapat support khususnya dari PT Indusman. Itu sudah banyak membantu desa kita di dalam CSR maupun tim SDP-nya. Jadi insya Allah anggaran itu kita bisa anggarkan di tahun 2022 CSR masuk ke dalam program BNN di Desa Gunung Putri. Berarti mudah-mudahan bisa ini ya. Insya Allah. Ini lagi. Nah tadi di depan saya melihat ada posko ya, ya. Posko itu baru dibentuk atau memang sudah ada sebelumnya gitu Pak? Itu dibentuk pada saat mau launching. Ya mau launching kita bentuk posko. Memang itu belum masih sederhana ya, belum saya renovasi. Mudah-mudahan anggaran 2022 ini nanti itu ada renovasi dari kantor, misalnya kita lengkapi termasuk juga alat-alat tulisnya. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan di tahun 2022. Oke, tapi sudah ada ya, memang. Sudah ada. Paling nanti konsep di sini aja. Iya betul. Baik Pak Kades, mungkin ini adalah bincang kita dengan Sobat BNN untuk kegiatan Desa Bersinar. Mudah-mudahan tidak hanya Sobat BNN yang mendengar, karena kita lagi di Instagramnya Desa Gunung Putri. Jadi seluruh lembaga, seluruh SKPD, seluruh kepala desa yang bisa melihat itu bisa memberikan atau memberi percontohan yang baik. Ada nggak Pak? Saya closing statement buat Sobat BNN dan seluruh masyarakat. Pesan apa yang akan disampaikan untuk kepala desa atau aparat yang lainnya untuk agar bisa agar punya kemandirian seperti Desa Gunung Putri? Pesan apa yang kira-kira Bapak akan sampaikan? Ya, sahabat BNN di Kabupaten Bogor, saya Daman Muri dari pemerintah Kepala Desa Gunung Putri. Pada kesempatan ini memberikan satu himbauan ataupun kata-kata statementnya. Mari kita gerakkan program BNN di setiap desa yang ada di Kabupaten Bogor sehingga seluruhnya menjadi kabupaten bersinar. Karena permasalahan ini bukan permasalahan sepele dan bukan permasalahan kita sendiri, tapi seluruh warga yang di Kabupaten Bogor, sehingga anak bangsa ini bisa terselamatkan
dari bahaya narkotika yang ada. Karena kalau dari kita tidak bergerak sekarang, nanti akan berbahaya secara skala besar adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bergerak untuk kemajuan Kabupaten Bogor agar masyarakat kita bisa terbebas dari narkoba. Oke. Terima kasih Pak Kades atas waktunya, terima kasih atas motivasinya, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas informasinya, terima kasih atas motivasi buat teman-teman yang lain. Baiklah Sobat BNN dan teman-teman yang ada di media luar ataupun dimanapun berada. Jadi saya titip pesan juga kepada karena kan Desa Bersinar itu tidak hanya Gunung Putri saja, masih ada sisa 9 lagi untuk tahun ini dan tahun berikutnya akan diikuti lagi dengan desa-desa yang lain. Ayo kita bergerak, ayo kita berpartisipasi secara mandiri agar kita bisa menyelamatkan generasi muda dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kita. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Desa Gunung Putri adalah adanya posko untuk kegiatan Satgas Desa Bersinar ini. Bisa kita lihat bahwa di sini kita berada di depan sekretariat Satgas Narkoba Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor. Memang karena belum terlalu sempurna ya Pak ya, belum terlalu sempurna karena memang baru berdiri ya. Kapan Pak Satgas ini? Kita sudah lalu lah. Sudah ada kegiatan kan di dalam? Sudah ada. Bisa kita lihat saudara? Ya, silakan. Nah, ini sekretariatnya. Di sini juga sudah ada media informasi ya Pak ya, media informasi yang bisa digunakan. Mungkin nanti akan dilengkapi lagi dengan poster-poster ya Pak ya. Ya. Kalau Satgas suka ngumpul Pak di sini? Satgas ke kumpul ada beberapa kali, memang belum terjadwalkan karena memang kita juga sedang penyempurnaan untuk kegiatan ke depan. Ya mudah-mudahan nantinya Satgas ini tidak hanya dilakukan untuk edukasi, tapi digunakan untuk rapat Satgas, kemudian untuk penyebaran informasi, menyimpan media-media informasi yang bisa digunakan untuk penyuluhan ke masyarakat. Terima kasih. Iya. Masuk desa, kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Kades, dengan Pak BPD dan Pak Binmas. Di sini ini juga merupakan salah satu programnya Desa Gunung Putri, bahwa sudah dipasang banner itu penghabisan dipasang. Nah, di sini ada banner bersama kita wujudkan Desa Gunung Putri Bersinar bersih dari narkoba. Ini merupakan bentuk dari partisipasi desa dalam mewujudkan salah satu program Desa Bersinar. Mungkin Pak nanti akan ada di mana saja di partisipasi media? Ini akan ada di 46 RT sedesa Gunung Putri. Nanti akan ada di boleh kita ke salah satu untuk melihat media yang akan diberikan kepada RT. Spanduk yang memang dibuat oleh kepala desa. Udah 46 ya Pak ya? Iya, 46. Tiap RW? RT. Oh, tiap RT dan RW? RT? Tiap RT 46 RT. 46 RT sudah dibuat spanduk yang mengidentifikasikan bahwa kami warga RT 4, RW 7 menolak keras adanya. Salah satunya adalah di sini, minuman keras dan sejenisnya ataupun narkoba. Jadi ini sangat wajib dicontoh oleh seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya untuk yang 9 desa kepala desa bersinar, mudah-mudahan jadi contoh. Jadi seolah-olah ini apa ya, ada Gerakan moral. Iya, gerakan moral. Terus kalau pengedar mau masuk ke wilayah tuh jadi agak senggan gitu ya. Itu nggak Pak Binmas Pak? Betul. Jadi sebagai daya tolak. Mudah-mudahan bisa memberikan contoh kepada desa-desa yang lainnya. Sekarang kita berada di pos kamling atau apa ya? Pos ronda. Pos kamling atau pos ronda yang ada di RW berapa Bu? RW 7. RW 7 RT 4, salah satu dari RW dari Gunung Putri. Ini rencananya mau bikin apa nih Kak? Pak Binmas Kota Kades rencananya untuk kegiatannya? Jadi rencana ke depan dalam waktu dekat dulu. Nanti kita mau membuat pos kamling anti narkoba.
gitu kan. Ya tentunya lokasi nanti di sini dulu. Nah, kenapa kita membuat titik di sini dulu? Pertama kita lihat itu ya pos kamling banyak. Di antara yang banyak itu aktif, gitu kan. Tetapi yang nggak pernah kosong di sini jam berapapun di sini salah satunya. Rame ya? Rame terus, alhamdulillah. Bisa dijadiin tempat nongkrong anak muda nggak biasanya? Kan berbaur di sini sama di ini kan juga tempat taman baca nih depan ini. Kebetulan ini taman iya, baca ada nih. taman baca. Ada taman baca. Oh iya, berarti pas ya Pak? Pas Pas. untuk nanti paling dipasangin untuk media-media informasi aja. Siap. Entah itu ada buku atau flyer gitu ya. yang Siap, tempat- siap. Bisa sebagai tempat informasi Iya, anak-anak muda. tempat anak muda biasanya tempat nongkrong. Betul. Mungkin itu ya Pak Kades. Siap. Terima kasih atas support dan dukungannya untuk menjadi kegiatan dari Desa Bersinar. Terima kasih sudah mengajak kita keliling untuk program-program apa saja yang sudah dilaksanakan untuk kegiatan Desa Bersinar ini. Satu lagi saya titip pesan untuk desa-desa yang lain, silahkan kita contoh Desa Gunung Putri, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik edukasi buat desa-desa yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.